gitu kan ya, atau penempatan barang, misalnya kayak barang-barang yang, boleh ditempatkan dalam satu lemari gitu kan, misalnya kayak zat-zat kimia, itu kan ada yang boleh ditaruh di satu lemari, ada yang harus dipisah, seperti itu ya. Jadi kita di sini akan menerapkan algoritma Well-Powell untuk membuat jadwal ya. Jadi, kita punya misalnya list mata kuliah, ada dosen yang mengampu. Nah, bagaimana cara kita menyusunnya ya, menyusunnya sehingga, dengan waktu yang, apa ya istilahnya, dengan waktu atau hari ya, hari yang sedikit bisa kita, meng-cover mata kuliah tersebut ya. Nah, algoritma Well-Powell ini merupakan, algoritma dari pewarnaan graf ya. Ini rekan-rekan udah belajar mengenai pewarnaan graf ya waktu mata kuliah matematika diskrit ya. Nah, di sini kita implementasikan algoritma Well-Powell untuk pewarnaan graf sehingga, di sini kita bisa, menyusun misalnya menyusun jadwal kuliah ya atau jadwal ujian ataupun, menyusun, penempatan barang ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya di sini, nah mungkin, sebelum kita masuk ke algoritma Well-Powell-nya, kita review lagi ya mengenai, graf. Ya, di sini kita review lagi mengenai graf. Masih ingat lah ya graf? Jadi graf itu adalah kumpulan ya, kumpulan dari H dan vertex ya. H dan graf itu adalah kumpulan dari H dan vertex. Nah, di mana vertex itu adalah ini ya, yang ini, simpulnya ya atau simpul nih, grafnya kita kasih gambar graf nih. Nah, jadi, mmm, oke ya, graf itu adalah kumpulan dari X dan vertex, di mana vertex itu adalah ini ya, contohnya kayak A, E, F, B, C, D itu adalah vertex-nya atau simpul ya. Nah, kemudian ada edge. Edge itu adalah sisi ya, sisi. Sisi itu yang mana? Yang ini ya, yang menghubungkan antar vertex ya. Misalnya, vertex A dan vertex E itu dihubungkan dengan edge. Edge itu adalah sisi ya. Nah, jadi, jangan bingung ya, graf itu apa? Graf itu adalah kumpulan dari edge dan vertex. Vertex itu adalah simpul, edge itu adalah sisi ya. Nah, kayak A ini adalah simpul ya. B ini simpul. Nah, ini sisinya. Kemudian ada istilah bertetangga ya, nanti karena kita akan, ini ya, melihat tetangga, istilah tetangga. Jadi kalau di algoritma Well-Powell itu kita ingin mewarnai vertex yang, begini, yang kalau seandainya vertex itu bertetangga, itu nggak boleh dikasih warna yang sama gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu konsep yang bertetangga ya, bertetangga. Misalnya kayak gini, A sama E ini adalah tetangga. Kenapa ya? Karena dia itu, dihubungkan ya, dihubungkan oleh sisi, sehingga A sama E itu bertetangga. Nah, misalnya A dengan F, apakah A dengan F ini bertetangga nggak? Tidak, Bu. Tidak Tidak. ya, karena dia itu tidak dihubungkan ya, tidak dihubungkan oleh sisi. Oke ya. Nah, kemudian ada istilah derajat. Nah, kalau untuk di sini derajatnya itu bukan yang, derajat yang 90 derajat, 30 derajat, bukan ya. Derajat di sini itu adalah banyaknya sisi ya, banyaknya sisi. Seperti vertex 3 ya, vertex 3 ini derajatnya berapa nih? 3 ya berarti ya? Sorry, vertex A ya, sorry. Vertex A. Vertex A ini derajatnya 3, artinya ada 3 sisi ya yang, ke A gitu. Vertex B ini ada 3 ya. Vertex F ini ada derajatnya 2 ya, kayak gitu. Vertex E sini ada 4. Nah, nanti karena, untuk pewarnaan graf ini kita mulaikan dari graf yang, derajatnya tinggi ke rendah ya, makanya kita perlu tahu nih, eee, simpul-simpul ini atau vertex ini tuh derajatnya berapa ya. Oke ya, kita sudah paham mengenai, konsep graf ya. Ada istilah vertex, edge, derajat, tetangga ya. Nah, sekarang kita masuk langsung aja ya, masuk ke algoritma Well-Powell. Nah, bagaimana sih algoritma Well-Powell ini diterapkan? Ya, kita lihat dulu di sini. Eee
Algoritma Well-Powell ini merupakan algoritma yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kasus pewarnaan graf secara mangkus. Secara mangkus, apa ya mangkus bahasa Indonesianya? Secara efektif ya, secara efektif. Nah, eh misalnya kita punya graf ya seperti ini. Eh kita kan nggak bisa sembarang ya punya. Pokoknya intinya tidak bisa kalau dia itu vertex yang bertetangga tidak bisa dikasih warna yang sama gitu. Nah, misalnya begini, ada 1, 2, 3, 6 ya. Kalau gitu Bu, ya udah kita kasih aja warna yang ada 6 nih vertexnya. Ya udah kita kasih aja 6 gitu kan ya, 6 warna yang berbeda. Tapi kan kita nggak mau yang seperti itu ya. Kita maunya kita itu menggunakan warna seminimal mungkin ya, kita optimalkan ya warna itu ya. Warnanya itu seminimal mungkin untuk mewarnai seluruh graf ini, sehingga vertex-vertex yang bertetangga itu nggak boleh dikasih warna yang sama ya, gitu. Karena kita pengennya optimal ya, artinya ngasih warnanya tuh sedikit aja. Misalnya dalam graf ini tuh ya udah misalnya kita punya warna 3 misalnya seperti itu ya. Bisa nggak dengan 3 warna ini kita menggambar gitu kan ya, menggambar, mewarnai, graf ini gitu. Kalau seandainya ini kan ada 6 ya, ada 6 vertexnya. Sebenarnya kita bisa-bisa aja memberikan warna, 6 warna, tapi kan itu kan tidak optimal ya, artinya kita di sini, menggunakan terlalu banyak warna, itu tidak optimal. Ini tuh terkait dengan gini, misalnya kalau kayak penjadwalan ya, kayak penjadwalan, kalau seandainya kita memberi 6 warna, artinya itu kita menslotkan 6 hari untuk, apa namanya, untuk, jadwal gitu kan. Sebenarnya, kasus ini tuh bisa kita menggunakan 3 warna, artinya hanya 3 hari aja penjadwalan ujian, kan gitu kan. Misalnya kalau kita jadwalin 6 hari itu kan artinya banyak sekali hari yang kita buang sia-sia gitu. Makanya di sini kalau seandainya bisa menggunakan 3 hari, kenapa tidak ya? Nah, makanya di sini kita akan menerapkan algoritma Well-Powell, kita ingin optimalkan gitu ya. Seharusnya kita punya berapa hari sih untuk menjadwalan kuliah ataupun jadwalan ujian yang optimal ya, seperti itu. Oke, kita lihat langkahnya nih ya. Langkah dari algoritma Well-Powell itu yang pertama, intinya adalah kita harus punya gambar graf dulu ya. Jadi gambar grafnya itu harus benar ya, harus benar dulu. Kita harus punya gambar grafnya dulu. Setelah itu kita terapkan algoritma Well-Powell, yaitu di sini kita mengurutkan simpul-simpul dalam derajat yang menurun. Jadi kita harus tahu dulu nih, simpul ini derajatnya berapa, simpul ini derajatnya berapa. Jadi kita urutkan dari yang simpul yang paling tinggi derajatnya sampai ke simpul yang paling rendah derajatnya. Kemudian kita memberikan warna. Kita akan memberikan warna dimulai dari simpul yang derajatnya paling tinggi dulu ya. Jadi simpul dengan derajat yang paling tinggi kita kasih warna dulu ya. Kemudian baru berikutnya ke simpul yang derajatnya lebih rendah. Kita cek apakah kita bisa memberikan warna yang sama. Kalau tidak, berarti kita memberikan warna yang baru ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya, dan terus ulangi sampai selesai ya, selesai. Nah, kemudian di sini ada istilahnya bilangan kromatik ya, bilangan kromatik. Bentar ya, saya cari dulu. Mana ya bilangan kromatik? Nih. Bilangan kromatik itu simbolnya ini ya, XG ya, X sama dengan N. Bilangan kromatik itu artinya adalah berapa sih banyaknya minimal warna yang kita butuhkan untuk mewarnai graf ini ya. Jadi bilangan kromatik itulah banyaknya warna ya, banyaknya warna untuk mewarnai graf. Nah, oke ya. Kita langsung aja lihat studi kasus kita. Nah, kita studi kasus yang sederhana aja dulu ya. Sederhana aja dulu. Nah, ini. Oke ya. Nih. Di sini ada 7 mata kuliah ya, ada 7 mata kuliah. Kemudian di sini ada data tabel perkuliahan. Nah,
kita ingin ya, di sini kita ingin membuat jadwal kuliah sehingga tidak ada mahasiswa yang bentrok ya, misalnya kayak Andi yang kayak gini ya, mata kuliah kecerdasan buatan sama mata kuliah sistem basis data ini tidak bisa kita taruh dalam satu waktu yang sama ya, karena kan diambil oleh Andi. Kalau seandainya kecerdasan buatan dan sistem basis data itu kita taruh di waktu yang sama, misalnya sama-sama Senin jam 8. Nah, itu nanti si Andi nggak bisa kuliah. Kenapa? Karena kecerdasan buatan dan sistem basis data itu ditaruh di jam yang sama. Nah, di sini kita akan membuat grafnya ya. Nah, kalau di sini kita ingin membuat grafnya, artinya mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang sama, artinya itu kan dia bertetangga ya, saling berelasi gitu. Oke, kita tes ya. Kita gambar di sini. Oke ya, berarti mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang sama, artinya dia berelasi ya. Dia berelasi, dia bertetangga. Kita tidak bisa kasih warna yang sama ya, karena dia itu diambil oleh mahasiswa yang sama, artinya ya kita tidak bisa memberikan warna yang sama gitu. Warna yang sama itu maksudnya adalah yang bisa kita jadwalkan pada jam yang sama gitu ya. Kayak kecerdasan buatan dan sistem basis data ini tidak bisa kita berikan warna yang sama karena dia diambil oleh mahasiswa Andi ya. Otomatis kan kecerdasan buatan sama sistem basis data tidak bisa kita kasih warna yang sama, artinya tidak bisa ditaruh di waktu yang sama ya. Oke, kita gambarkan. Ya, kita gambarkan kecerdasan buatan. Ini kode mata kuliahnya adalah 1 ya. Kita gambarkan di sini. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. 1. Nah, 1 ini dia bertetangga dengan sistem basis data karena diambil oleh Andi juga kan ya. Nah, jadi 2 ini. Nah, ini ya, dia diambil oleh sistem basis data. Oke. Kemudian apalagi ya, kita sekarang gambarkan graf untuk matematika discrete. Matematika discrete itu nomor 3 ya, kodenya 3. 3. Saya gambarkan di sini. 3. Kemudian pemrograman web itu adalah nomor 4 ya. Jadi 3 sama 4 ini saling bertetangga ya atau berelasi karena dia ini sama-sama diambil oleh Budi ya, sama-sama diambil oleh Budi. Sehingga matematika discrete ya, ini nomor 3 MK-nya, web pemrograman web nomor 4. Sehingga 3 sama 4 itu dia saling berelasi ya, bertetangga. Tidak boleh dikasih warna yang sama. Kemudian kita lihat lagi Wati. Nah, Wati ini mengambil kecerdasan buatan, mengambil sistem basis data, dan mengambil pemodelan dan simulasi. Kecerdasan buatan sama sistem basis data kan sudah ada ya grafnya nih ya, nomor 1 dan nomor 2. Sekarang pemodelan dan simulasi. Nah, ini nomor 6. Ya, kita bikin sini nomor 6. Ya, di sini aja ya. Nah, kita lihat di sini. Kecerdasan buatan, sistem basis data, pemodelan sama-sama diambil oleh Wati. Artinya, kecerdasan buatan ini dia berelasi dengan pemodelan simulasi karena sama-sama diambil oleh Wati ya. Berarti kecerdasan buatan dan pemodelan ini tidak bisa ditaruh dalam satu waktu yang sama. Oke, berarti di sini kita bikin nih relasinya. 1 ke 6 ya, kecerdasan buatan ke pemodelan. Nah, sistem basis data juga berelasi dengan pemodelan ya karena sama-sama diambil oleh Wati. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang Fadil ya. Yang Fadil. Oke, Fadil ini mengambil kecerdasan buatan. Fadil ini mengambil pemrograman web ya. Oke, kecerdasan buatan tadi nomor 1. Web itu nomor 4 ya. Oke, berarti 1 ini berelasi dengan 4 ya. Oke, kemudian oke ya udah ya Fatma pemrograman web. Oke, udah ya. Nah, ini adalah graf yang yang sudah dibentuk ya, graf yang sudah dibentuk. Nah, jika grafnya itu sudah dibentuk, maka kita bisa implementasikan algoritma Well-Powell. Jadi,
kita tentukan dulu ya derajat masing-masing vertexnya ya, derajat masing-masing vertexnya. Oke, kita mulai dari vertex yang pertama. Vertex yang pertama berapa derajatnya? Vertex 1? Berapa 3. derajatnya? 3. Tiga. Oke. Vertex 2 derajatnya? 2. 2. Oke. Vertex 3 derajatnya? 1. 1 ya. Kemudian vertex 4 derajatnya? 2 2. ya. 2 ya. Yang 6 itu 2 juga ya. Nah, kita mulai dari vertex yang derajatnya paling tinggi dulu ya. Nah, derajat vertex yang derajatnya paling tinggi itu adalah vertex 1 ya, 3. Jadi kita mulai kasih warnanya itu di vertex yang derajatnya tinggi, yaitu nih ya, kasih warna merah ya. Oke, kita kasih warna merah. Berikutnya, kita ke vertex berikutnya yang derajatnya tinggi juga. Nah, di sini kan 3 kan nggak ada lagi ya, tapi 2 ya. Oke. Vertex 2, vertex 2. Apakah kita bisa memberi warna merah untuk vertex 2 ini? Tidak. Tidak ya, karena dia saling bertetangga ya, nggak bisa ya. Nah, karena dia saling bertetangga, tidak bisa kita beri warna yang sama, sehingga kita kasih warna yang baru ya. Kita kasih warna baru, ini kata warna biru ya. Oke, nah berikutnya kita ke vertex yang tinggi juga ya, yaitu vertex 4 dengan derajatnya 2 ya. Kita ke vertex 4. Oke, kita lihat di sini. Vertex 4, apakah boleh dikasih warna merah? Tidak. Tidak. Oke, boleh nggak kasih warna biru? Boleh. Boleh ya, karena dia tidak berelasi langsung ke vertex yang ada warna biru. Sehingga kita kasih warna biru ya. Oke. Derajat yang tinggi berikutnya adalah vertex nomor 6 ya. Derajatnya 2. Nomor 6, kita lihat apakah nomor 6 ini boleh dikasih merah? Tidak. Ya, kasih biru boleh nggak? Tidak. Tidak Juga juga. ya, kita kasih warna yang baru gitu ya. Kita kasih warna baru, misalnya warna hijau. Ya. Sekarang kita ke derajat yang berikutnya yang ini ya, vertex nomor 3 ya, yang derajatnya 1. Oke, kasih warna merah boleh nggak? Boleh. Boleh ya, karena dia tidak bertetangga langsung. Sehingga kita kasih aja warna merah. Merah atau hijau boleh ya, yang nggak boleh itu biru, karena dia bertetangga langsung dengan biru. Oke, berapa besar bilangan kromatiknya? Berapa besar bilangan kromatiknya? Bilangan kromatik itu adalah minimal warna ya, minimal warna yang kita perlukan untuk menggambarkan untuk mewarnai graf ini. Dari kasus ini berapa bilangan kromatiknya? 3. 3. Ya, 3. Oke. Bilangan kromatiknya 3, artinya di sini kita memiliki 3 jadwal, artinya 3 slot jadwal gitu ya, entahlah 3 hari, entahlah 3 sesi gitu. Jadi bilangan kromatik ini ya minimal warna, artinya jadwal yang paling optimum lah ya, optimum itu adalah 3, artinya di sini kita memiliki 3 sesi ataukah 3 hari ya, bebas lah. Misalnya contoh ya, nih ya saya mudah-mudahan terlihat di sini. Misalnya kita ada jadwal nih, Senin ya, jam 8.00 sampai jam 10. Kita lihat di sini. Misalnya yang Senin jam 8 sampai jam 10 itu adalah yang warna merah. Yang warna merah itu adalah vertex nomor 1 sama vertex nomor 3 ya, kecerdasan buatan dan matbis. Oke. Kita lihat di sini, KCB sama matbis. Kecerdasan buatan itu kan yang diambil siapa? Andi, kemudian Wati, sama Fadil. Matbis itu adalah Budi. Oke, berarti cocok ya, di sini tidak ada mahasiswa yang bentrok ya. Sehingga kecerdasan buatan dan matbis itu bisa kita taruh di sesi yang sama ya. Misalnya sama-sama jam 8 sama jam 10. Seperti itu. Oke, berikutnya misalnya kita punya jadwal jam 10 sampai jam 12. Misalnya yang warna biru ya. Yang warna biru itu adalah jadwal dari jam 10 sampai jam 12. Misalnya bukan yang biru. Vertex nomor 2
dan vertex nomor 4 ya. 2 itu adalah sistem basis data, yang 4 itu adalah web. Basis data itu adalah yang ngambil basis data itu adalah Andi, Wati ya. Andi sama Wati. Kemudian web itu diambil oleh Budi dan Fadil. Nah, sehingga kan tidak ada yang bentrok ya. Tidak ada yang bentrok mahasiswanya. Yang nggak boleh dikasih satu jadwal itu siapa? Misalnya kayak kecerdasan buatan dengan pemodelan tidak bisa karena dia akan bentrok ya, karena sama-sama diambil oleh Wati. Oke, misalnya kita punya jadwal berikutnya, misalnya jam 13 sampai jam 15. Misalnya, oh ya, cuma satu ya, yang hijau, yaitu pemodelan. Nah, oke. Tadi kita punya tabel ini ya, tabel perkuliahan tadi, sehingga kita di sini tahu, oh, dari tabel perkuliahan tadi, data perkuliahan tadi ya, kita bisa optimalnya itu adalah kita tiga jadwal ya, kita bisa menyediakan 3 jadwal sehingga tidak ada yang bentrok kayak gitu ya. Bu, kalau kita bikin 2 jadwal gimana? Kalau kita bikin 2 jadwal nggak bisa, misalnya contoh kayak gini ya, pemodelan itu kita taruh jam 8 nggak bisa karena pemodelan itu diambil oleh Wati, sementara Wati itu juga mengambil kecerdasan buatan. Nah, itu tidak bisa ya. Sehingga di sini sesuai dengan hasil pewarnaan graf itu bilangan kromatisnya 3, artinya di sini kita memiliki 3 jadwal ya, 3 sesi misalnya 3 sesi gitu ya. Oke, sampai sejauh ini gimana? Bisa diikuti? Bisa Bu. Ya. Sama ini Bu, Eh, kalau kita sudah gambarin grafnya, sudah tentuin warnanya, berarti otomatis jadwal-jadwalnya itu bakal beda-beda dong Bu. Jadwalnya beda-beda, maksudnya Atau bakal ada kemungkinan sama, tabrakan gitu. enggak. Kalau seandainya kita sudah menggambarkan grafnya, sudah mengikuti algoritma Well-Powell dengan benar, gitu, artinya kita menggambarkan grafnya benar ya. Jadi itu intinya itu di penggambaran grafnya. Ya, intinya itu adalah di penggambaran grafnya. Kalau seandainya kita menggambarkan grafnya itu sudah benar, kemudian mengikuti alur dari algoritma Well-Powell-nya itu sudah benar gitu ya. Itu pasti ya, pasti tidak ada yang bentrok gitu ya. Karena prinsipnya di algoritma Well-Powell itu kita memberikan untuk vertex yang bertetangga itu tidak boleh dikasih warna yang sama gitu. Berarti kayak mata kuliah nih, kalau mata kuliahnya itu diambil ataupun diampu oleh dosen yang sama, artinya kan tidak bisa dia itu saling berelasi gitu ya. Dia itu saling berelasi gitu. Berarti kalau dia berelasi pasti tidak boleh dikasih warna yang sama. Gitu. Kalau kita menggambarkan grafnya benar, pasti dia tidak bentrok ya gitu. Yang selama ini sering salah itu kalau jawabnya ujian gitu, kok ada yang bentrok gitu ya. Oh, itu pasti gambar grafnya salah. Gambar grafnya salah atau ketika mewarnai misalnya pas pas mewarnai implementasi dari algoritma Well-Powell ini mungkin dia ada kesalahan gitu. Tapi kalau seandainya kita menggambar grafnya benar, alur algoritma Well-Powell-nya benar, itu pasti kita tidak ada yang bentrok gitu ya. Nanti kita akan coba lagi studi kasus yang berikutnya ya. Oke ya. Sampai sejauh ini oke ya, bisa diikutin ya. Oke, nah kita akan studi kasus lagi berikutnya yang jadwalnya agak ribet sedikit ya. Ini kan jadwalnya nggak terlalu ribet. Nah, kita akan studi kasus untuk yang jadwalnya agak ribet. Oke, bentar ya, saya beralih slide lagi. Oke, saya akan beralih ke sini. Nah, ini agak ribet juga nih. Lebih ribet dari yang tadi. Nah, di sini ada jadwal ujian skripsi. Kalau tadi kan dia ini aja kan sedikit ya. Kalau di sini tuh kita harus melihat dari sisi dosen penguji dan sisi dosen pembimbing. Nah, di sini kita akan menjadwalkan ujian skripsi di mana di jadwal tersebut dosen penguji ataupun dosen pembimbingnya itu tidak boleh ada yang sama. Misalnya, mahasiswa Isbani
dengan mahasiswa Masuda itu nggak boleh dijadwalkan di jam yang sama, misalnya sama-sama Senin jam 8, nggak boleh ya. Karena di sini dosen pembimbingnya sama, nggak bisa, gimana dosen pembimbingnya membelah diri gitu kan ya. Di jam yang sama ada 2 mahasiswa, kan nggak boleh ya. Nah, jadi di sini ya kita akan membuat jadwal, ada 10 ya, ada 10 mahasiswa. Ada 10 mahasiswa, nah kita harus membuat berapa jadwal nih sehingga tidak ada yang bentrok gitu kan. Bu, bikin aja Bu 10 hari gitu kan ya, 10 hari. Kalau 10 hari kan pasti nggak ada yang bentrok gitu kan ya, karena harinya beda-beda gitu kan ya, pasti dosennya nggak ada yang bentrok. Tapi kan kita pengennya optimal ya, kalau kita bikin 10 hari itu artinya banyak sekali sumber daya yang kita buang-buang, misalnya kayak sumber daya waktu ya, apalagi misalnya yang seharusnya 3 hari mungkin ya bisa kita lakukan, ngapain kita 10 hari gitu kan ya, buang-buang hari, buang-buang waktu gitu kan. Nah, jadi kita tidak bisa bilang, Bu, ini ada 10 orang, ya udah kita bikin aja 10 hari. Kita kan nggak pengen begitu ya, kita pengennya yang optimal. Apa misalnya 4 hari udah selesai kayak gitu kan ya. Nah, oke, coba kita cobakan ya. Di sini vertexnya itu adalah mahasiswanya ya, ada 1 sampai 10. Ya, kita bikin di sini mahasiswa nomor 1. Mahasiswa nomor 1 yang namanya Isbani. Dia ini punya dosen pengujinya Arifin dan dosen pembimbingnya Muflis. Nah, kita lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah. Apakah ada yang dosen pengujinya Pak Arifin? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, berarti kita ke dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya itu adalah Bu Muhlis. Bu Muhlis ini mahasiswa nomor berapa aja sih yang ada Bu Muhlisnya? Nomor 2, 1, 2 sama 10. 8, 10. 2, 8, sama 10 ya. Oke. 2, 8, 10. Artinya vertex nomor 1 ini dia akan berelasi ke vertex nomor 2 ya. Karena dosen pembimbingnya itu adalah sama-sama Ibu Muhlis ya. Gitu ya. Kemudian mahasiswa nomor 1 ini akan berelasi dengan mahasiswa nomor 8 karena dosen pembimbingnya sama-sama Ibu Muhlis ya. Jadi saya tulis di sini 8, 1, 8. Kalau nomor 1 ini berelasi nomor 8, pasti nomor 2 juga berelasi dengan 8 ya. Karena di sini dosen pembimbing nomor 2 itu adalah Ibu Muhlis. Nomor 8 ini juga Ibu Muhlis ya. Nah, sehingga di sini kita bikin relasinya. Oke ya. Kemudian nomor berapa lagi sih? Nomor 10 ya. Iya, nomor 10. Oke, kita gambarin ya di sini nomor 10. Nomor 1 ini berelasi dengan mahasiswa nomor 10 karena dosennya itu sama-sama Ibu Mulis ya. Nomor 10. Oke. Kalau nomor 1 itu berelasi dengan nomor 10, berarti nomor 2 juga dong ya, berelasi dengan nomor 10 karena nomor 2 tadi kan dosen pembimbingnya Bu Mulis. Nomor 10 juga Ibu Mulis ya. Oke, berarti 2 dan 10. Berarti nomor 8 juga dong berelasi dengan nomor 10 ya. Karena nih nomor 8 tadi dosen pembimbingnya adalah Ibu Muhlis. Nomor 10 juga ya. Jadi 8 ke 10. Oke, jadi di sini case yang pembimbingnya itu Bu Muhlis udah selesai ya, udah selesai ya. Sekarang kita ke nomor 2 ya. Mahasiswa nomor 2 dengan dosen pengujinya itu Tri dan pembimbingnya Ibu Muhlis. Nah, kita lihat di sini. Dosen pengujinya Tri Susila Ningsias. Di bawahnya ada nggak yang dosen pengujinya Tri Susila Ningsias? Nomor berapa? Ada nomor 5, Nomor 5 sama nomor berapa lagi? 7, 8. Oke, 5, 7, 8 ya. Oke ya. Oke, berarti di sini mahasiswa nomor 2 itu berelasi dengan ini ya, berelasi dengan mahasiswa nomor 5, berelasi mahasiswa nomor 7 ya. Berelasi dengan mahasiswa nomor 7, kemudian berelasi dengan mahasiswa nomor 8 ya, berarti 2 ke 5, 2 ke 7, dan 2 ke 8. Oke, 2 ke 8 kan sudah ya. 2, 8 sudah. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau seandainya 2 ini berelasi ke 7 ya,
Kalau 2 ini berelasi ke 7, berarti 5 ini juga ke 7 ya. Karena kan ya 5. 5 ini dosen pengujinya Tri. Dan nomor 7 ini dosen pengujinya juga Tri ya. Berarti kan 5 ini juga berelasi ke 7 ya. Oke, berarti 5 ini juga berelasi ke 8 ya. Karena dosennya itu sama-sama Ibu Tri ya. Nah, saya taruh. Oke ya. Kemudian berarti 7 ke 8 juga dong ya. Karena kan 7 ini dosen pengujinya Ibu Tri, 8 juga Ibu Tri ya. Oke. Oke ya. Ada lagi nggak? Oh, udah ya. Kemudian berikutnya kita ke mahasiswa nomor 3 ya. Nomor 3 ini belum ada nih perteksnya. Oke, nomor 3 ini Bapak Solahuddin dan Ibu Puri. Solahuddin ada nggak di bawah-bawah? Nomor berapa ya? Nomor 10. 10, oke ya. Berarti 3 ini berelasi ke nomor 10. Kemudian kita lihat dari dosen pembimbingnya lagi ya, Ibu Puri. Nah, kita lihat di sini. Ibu Puri itu ada di nomor berapa aja sih mahasiswanya nih? 4, 4, kayak gini. 4, 5, 4, 5, 7 ya. 4, 5, 7 ya. Oke, sekarang kita ke nomor 4 ya. Berarti, sorry ini ya. Nomor 3 itu berelasi ke nomor 4 karena dosen pembimbingnya itu Ibu Puri. Kemudian 3 ini juga berelasi ke nomor 5 yaitu karena dosen pembimbingnya itu adalah Ibu Puri. Berarti 3 ke 5. Kalau seandainya 3 ke 5 berarti kan 4 ke 5 juga ya karena kan sama-sama Ibu Puri ya. Nomor 4 Ibu Puri, 5 juga Ibu Puri. Oke, berarti dari 4 ini ke 5 juga ya. Oke, sekarang oke, Bu Puri tadi 5. Oke, apalagi nih? 7 ya, 7 ya. Oke, 7. Oke, berarti nomor 3 ini berelasi dengan nomor 7 ya, karena sama Ibu Puri. Oke, kalau 3 ini ke 7, berarti 4 ini juga ke 7 dong ya, kan sama-sama Ibu Puri ya. Nomor 4 Ibu Puri, nomor 7 ini adalah Ibu Puri. Oke, berarti 4 ke 7. Oke, kemudian 5, 5 kan Ibu Puri, 7 Ibu Puri. 5 ke 7, oh enggak ada ya. Enggak ada. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Kita lihat. Tri susulan imtiaz. Oh, Ibu, Tri susulan imtiaz kita udah selesai ya? Kan sudah selesai di atas tadi ya. Kita cek lagi. 5 ke 7. 5 ke 7 sudah ada. 5 ke 8. 5 ke 8 sudah ada. Oke, berarti udah selesai ya Ibu Tri ya. Sekarang kita ke Ibu Puri. Nomor 5 nih ya, Ibu Puri. Oh, Ibu Puri ini udah selesai sih sebenarnya. Coba kita lihat. 5 ke 7. Udah ada. Udah. Sekarang yang belum apa? 6 ya. Oke, kita lihat di sini. Nomor 6. Vertexnya kan belum ada ya. Nomor 6. Bapak Abdul Rahman. Di bawah ini ada nggak sih Bapak Abdul Rahman? Ada ya, nomor 9 ya. 9 ya, berarti ada nggak vertex nomor 9? Oh, belum ada. Oke, saya bikin di sini ya. 9. Nah, kemudian oh sorry, Bapak Abdul Rahman ini oh kita tadi cepet banget loh. Yang 4 tadi lupa loh. Oh sorry, nomor 4 tadi kita lupa, kelewat. Harusnya 4 dulu nih, baru ke 5. Bapak Abdul Rahman, sorry. Bapak Abdul Rahman ini mana? Kita balik lagi ke 4 ya. Kita balik ke 4. Bapak Abdul Rahman ini ada di 6, ada di 9. Berarti dari 4 ini ke 6 ya. Dari 4 ini ke 6, kemudian itu 4 ini ke 9 ya. Ini aja. Nah, 9 ya. Oke, kemudian tadi nomor 5 udah, nomor 6 tadi sudah ya, Pak Rahman itu 6 ke 9, 6 ke 4 ya. Sekarang kita lihat Ibu Trinovita, ada nggak di bawah? Oh, nggak ada ya.
Nomor 7, Trisucilla nivea, 78 ada. Oke. Oh, udah selesai semua ya, udah selesai semua. Oke, kita lihat lagi. Nomor 8 kan nggak ada lagi yang di bawahnya kan? Nggak ada yang sama. Pak Abdul Rahman nggak ada lagi, nggak ada lagi. Oke, udah selesai ya. Nah, ini adalah gambar graf kita sehingga dosen yang apa sih namanya misalnya ini vertexnya adalah vertex mahasiswa ya. Jadi mahasiswa yang saling terkait itu artinya adalah mahasiswa yang memiliki dosen penguji ataupun dosen pembimbing yang sama gitu. Sehingga mahasiswa yang memiliki dosen penguji ataupun dosen pembimbing yang sama itu tidak bisa kita kasih warna yang sama ya. Misalnya kayak gini nih, mahasiswa nomor 1 dengan mahasiswa nomor 8 itu kan saling berelasi karena dia memiliki dosen pembimbing yang sama yaitu sama-sama Ibu Muhlis, sehingga mahasiswa nomor 1 dan mahasiswa nomor 8 ini tidak bisa kita berikan warna yang sama. Artinya dia tidak bisa dijadwalin di hari yang sama gitu ya. Nah, yuk sekarang kita ukur derajatnya dulu ya. Nomor 1 kita bikin ya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ya. Nomor 1 berapa derajatnya? 3. Ya, oke. Nomor 2 berapa derajatnya? 5, 5 ya. 5. 5 ya. Nomor 3 berapa derajatnya? 1, 2, 3, 4. 4. Oke. 4 derajatnya? 5. 5. Oke. Nomor 5 derajatnya? 1, 2, 5 juga, Bu. 5 ya. 6 derajatnya? 2. 2. 2. Oke. 7 derajatnya berapa nih 7? 5 ya. 5. 8 derajatnya 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 9 derajatnya? 2. Oke. 10, kok 2 ya, 2. Sorry, 2. Oke, 10 derajatnya? 1, 2, 3, 4, 4 ya. 4. Oke, sekarang kita mulai dari derajatnya paling tinggi ya, itu adalah vertex nomor 2 ya, dengan derajatnya itu 5. Kita kasihlah dia warna merah ya. Oke, berikutnya kita ke vertex yang tinggi juga berikutnya, yaitu vertex nomor 4 dengan derajatnya 5 ya. Sekarang kita lihat. Vertex nomor 4 boleh nggak dikasih warna merah? Boleh. Boleh ya, karena dia tidak saling berelasi. Kalau seandainya kalian ragu dengan gambar saya yang melingkar-lingkar ini, dilihat aja dari tabelnya. 4 dengan, misalnya dengan, tadi kan yang sudah diwarnai tadi 2 ya. 4 dengan 2. Kita lihat apakah ada dosen yang sama. 4 dengan 2. Nggak ada ya. Berarti 4 ini boleh kita kasih warna yang sama dengan 2 ya, sama merah. Oke, sekarang kita ke nomor 5. 5 boleh nggak dikasih warna merah? Boleh. Hah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Boleh ya. Karena apa? Dia berelasi dengan nomor 2 ya. Kan warna merah nomor 2 ya. Pakai nomor 2. Kemudian dia pun juga berelasi dengan nomor 4. Kita lihat. 4 itu Ibu Puri. 5 itu Ibu Puri ya. Kan sehingga nggak bisa nih. Sorry, 4 dengan 2, 4 dengan 2, sorry. 4 dengan 2 ya. Bapak Abdul Rahman. Sebentar, jangan-jangan saya salah tulis. Sebentar ya. Ini warna merah nomor 5 ini tidak boleh kasih warna merah karena dia ini ya langsung ke nomor 2 ya, nggak bisa ya. Oke, kemudian oke ya. Nah, 5 ini 5 ini kan berelasi juga ke 4 ya. 4 tadi kan dikasih warna merah juga kan ya. Nah, ini juga nggak bisa. 4 tuh apa sih? Abdul Rahman Puri. 5 ini Tri Puri. Nggak bisa ya. Oke, kita kasih warna yang baru ya, itu warna biru. Oke, berikutnya kita ke vertex yang tinggi berikutnya, yaitu 7 ya. 7. 7, kita lihat. Apakah 7 ini boleh dikasih warna merah? Tidak. Tidak ya, karena dia berelasi dengan 2. Dan dia itu juga berelasi dengan 4 ya. Oke, sehingga kita cobakan dengan warna yang sudah ada lagi. Warna biru. Boleh nggak warna biru? Enggak Tidak. ya, karena kan dia berelasi dengan 5.
Ya, berarti kita kasih warna baru ya, itu adalah misalnya hijau. Gitu kan. Warna hijau. Ya. Kemudian kita ke vertex yang tinggi berikutnya, yaitu vertex 8 ya. 8 ini apakah bisa dikasih warna merah? Tidak. Ya, karena dia berelasi dengan 2. Kasih warna biru juga nggak bisa, karena dia berelasi dengan 5. Dikasih warna hijau pun juga nggak bisa, karena dia berelasi dengan 7. Sehingga kita kasih warna baru ya, misalnya warna kuning misalnya. Ini ya. Yang derajatnya 5 udah selesai ya. Sekarang kita lihat derajat yang keempat. Misalnya vertex nomor 3 ya. Vertex nomor 3 ini dia derajatnya 4. Untuk vertex nomor 3, kalau kita kasih warna hijau boleh nggak? Tidak. Nggak ya, karena berelasi nomor 7. Kasih biru pun nggak boleh juga, karena berelasi dengan 5. Kasih merah pun juga nggak boleh, karena dia berelasi dengan 4. Tapi kasih warna kuning ya. Ya, karena kan nggak ada kan ya di sini. Warna kuning berarti nomor 11 itu adalah ya. Sekarang kita ke vertex yang tinggi berikutnya, yaitu nomor 10. 10. Oke ya, kita lihat nomor 10. 10 itu kasih kuning nggak bisa, kasih merah nggak bisa. Kuning nggak bisa, merah nggak bisa. Berarti bolehnya apa dong? Hijau atau biru ya? Kita lihat hijau udah ini enggak kan, belum ya. Yaitu berelasi cuma dengan kuning, merah ya. Oke, berarti nomor 10 ini boleh kita kasih biru ataupun hijau ya. Kita kasih biru aja lah ya. Biru. Oke, yang belum itu adalah yang derajatnya 3 lagi ya. Berarti nomor 1. Nomor 1 kita lihat. Nomor 1 itu kasih merah nggak bisa, kasih kuning nggak bisa, kasih biru nggak bisa. Berarti kasih hijau ya. Nah, nomor 1 itu adalah hijau. Sekarang yang sisa adalah nomor 6 ya. Kita ke nomor 6. Nomor 6 ini dikasih merah nggak bisa. Kasih biru boleh kan ya? Karena kan dia belum berelasi ya. Kasih biru boleh. Biru ya. Kasih biru. Oke. Untuk nomor 9 itu dikasih warna apa dong? Nah, yang penting dia itu nggak ke biru, nggak ke merah ya. Berarti bisa kuning ya. Nah, itu kuning. Nah, ini hasil dari penjadwalan kita ya. Mudah-mudahan nggak pusing. Jadi di sini saya rapikan aja dulu. Yang hijau, aduh ya. Saya gambar lagi. Yang hijau itu adalah mahasiswa nomor 1, nomor 7, 17. Ada lagi enggak ya. Oke, coba ya. Merah itu adalah mahasiswa nomor 2, mahasiswa nomor 4. Ada lagi enggak ya. Oke, hijau, biru yang banyak ya. Biru itu adalah mahasiswa nomor 5, mahasiswa nomor 6, mahasiswa nomor 10 ya. 10. Ada lagi enggak ya? Biru itu tuh ya, kuning deh lagi ya. Kuning itu adalah mahasiswa nomor 3, mahasiswa nomor 8. Benar? Tadi saya hitung kelewat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 9 lagi ya. 9 itu apa? Bu. 9 itu adalah kuning ya. 9 itu adalah kuning ya. Oke, kita cek ya. Berarti di sini bilangan kromatisnya ada berapa? Berapa bilangan kromatiknya? 4. 4 ya. Oke, artinya ada 4 warna ya. 4 warna, ada 4. Ya, bilangan 4. Bilangan kromatiknya itu adalah ada 4 ya, dan artinya ada 4 warna. Artinya ada 4 sesi ya, ada 4 sesi atau 4 hari. Pokoknya 4 lah, pokoknya 4 sesi ujian ya, 4 sesi ujian. Oke, berarti taruhlah misalnya di sini. Yang hijau ini jam 8 sampai jam 10. Yang biru ini jam 10 sampai jam 12. Kemudian yang merah ini jam 13 sampai 15 misalnya. Yang kuning ini 15 sampai 17. Ya.
Oke, kita lihat di sini. Yang jam 8 sampai jam 10 misalnya, mahasiswa nomor 1 dengan mahasiswa nomor 7. Kita cek. Mahasiswa nomor 1 itu Isbani. 7 itu Ahmad Ghazali. Kita lihat dosennya. 1 itu Arifin Muhlis. 7 itu Tri Puri. Berarti nggak ada yang bentrok ya. Oke, kita lihat yang jam 10 sampai jam 12. Dosennya itu adalah, mahasiswanya itu adalah 5, 6, 10. 5, 6, 10. Fitria, Imam, kita lihat. 5 itu Tri Puri. 6 itu Abdurrahman Trinovita. 10 itu, siapa hasilnya 10? 10 itu Solahuddin Muhlis. Sehingga ada yang sama ya. Sekarang kita lihat lagi yang jadwalnya jam 13 sampai jam 15. Mahasiswanya itu 2, 4 ya. 2 dan 4 ya. Mas Huda Firsa. Mas dosennya itu adalah Tri Susila Ningtyas Muhlis Abdurrahman Puri. Oke, nggak ada yang sama ya dosennya. Kemudian yang kuning yaitu jam 15 sampai jam 17. 389. Mahasiswanya itu adalah Nurul Dewi Isna ya. Nurul ini Solahuddin Puri. Dewi ini Tri Susila Ningtyas Muhlis. 9 ini Abdurrahman Fitria. Gak ada yang sama ya? Oke, berarti benar nih kita membuat jadwalnya. Jadwalnya itu ada 4 sesi ya, sehingga anggota-anggota yang di jadwal tersebut tidak ada yang bentrok dosennya. Sehingga bisa kita plotkan. Berarti optimalnya tidak ada dosen yang bentrok di sini. Kita bisa optimal membuat 4 seksi ya, 4 sesi ujian gitu, sehingga tidak ada yang bentrok. Oke ya. Nah itu contoh penerapan algoritma Well-Powell untuk pewarnaan graf sehingga kita bisa mengimplementasikan untuk jadwal ujian misalnya itu sehingga tidak ada yang bentrok dan kita memiliki sesi yang minimal ya, sesi yang minimal gitu. Sebenarnya bikin 10 sesi bisa, tapi kan nggak optimal gitu ya. Nah, sehingga kita sini optimalnya itu adalah 4 sesi itu. Nah, itu. Jadi kuncinya di mana, Bu? Kuncinya di gambar graf. Kalau kalian gambar grafnya salah, ya udah salah itu nanti ya. Gitu. Jadi kuncinya itu di gambar grafnya. Gambar grafnya gitu. Oke, nah sekarang saya akan menunjukkan lagi contoh yang lain ya. Contoh yang lain di penerapan graf algoritma Well-Powell tidak hanya untuk penjadwalan kuliah, penjadwalan ujian, tapi untuk pewarnaan peta juga ya, pewarnaan peta. Oke, kita lihat ini ya, saya misalnya di sini peta Kecamatan Kota Jati. Ya. Itu ini deh. Nah, ini peta Kota Jambi. Kalau rekan-rekan lihat, ini tuh warnanya banyak banget ya warnanya. Coba deh kita hitung berapa nih. Di sini ada 1 hijau, 2 merah, hijau 2, 3, coklat 4, ungu 5, biru 6, 8. Banyak 10 kayaknya ya 10 gitu kan. Jadi ini tuh beda kan ada 10 kecamatan ya. Beda kecamatan dia kasih warna yang berbeda gitu kan ya. Nah, kita di sini ingin mewarnai peta yang berapa sih minimal warna yang kita butuhkan sehingga wilayah yang bertetangga itu tidak dikasih warna yang sama ya. Kalau di sini tuh dia ngasihnya itu sesuai dengan kecamatannya. Kecamatannya ada 10 dikasih warna 10. Tapi kita tidak menginginkan seperti itu. Kita hanya ingin berapa sih warna minimal ya yang bisa kita gunakan untuk mewarnai peta tersebut sehingga wilayah-wilayah yang bertetangga itu tidak dikasih warna yang sama ya. Oke, kita coba ya. Kalau yang begini Bu, caranya gimana? Nah, caranya sama sih. Kita bikin ininya dulu, vertexnya dulu ya.
Saya buat hitam ini. Ini itu kecil banget ini. Hah? Oke ya. Nah, ini vertexnya. Saya kasih deh 1, ini ya. 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11. 11 warnanya ya. Nah, kita ingin bikin berapa sih warna minimal yang bisa itu kan. Sekarang kita mau warnai grafnya ya. Ini vertexnya kita bikin dulu ya. Jadi tengah-tengah kecepatannya itu kita gambar, kita kasih titik ya. Berarti 1 dengan 2 ini bertetangga ya. 1 dengan 3 ini bertetangga meskipun dia dipisahin oleh sungai Batanghari. Kemudian 1 dengan 4 ini bertetangga. Berarti 3 dan 4 ini juga bertetangga ya. 2 dengan 4 kan enggak bertetangga ya. 2 dengan 5 ini bertetangga. 5 dengan 4 ini bertetangga ya. 2 dengan 6 ini bertetangga. 6 dengan 5 ini bertetangga. Oke, kita lihat lagi gambarnya. 3 dengan 7 ini bertetangga ya. 7 dengan 8 ini bertetangga. 7 dengan 9 ini bertetangga. 4 dengan 9 ini bertetangga. Oke. 3 dengan 8 bertetangga ya, karena dia berbatas langsung. 7 dengan 8. Coba 10. Oh ya, oke. Oh iya, 8 dengan 10 juga ya. 8 ke 10, 7 ke 10 ya. Kan ada dia tetanggaan gitu ya. 9 dengan 10. Apa lagi nih? 4 ke 10 kan enggak ya, kan 4 ke 10 enggak. 5 ke 10 bertetangga. Oke, 6 ke 11 bertetangga. 11 ke 10 bertetangga. Kita lihat. 6 ke 10 tetanggaan enggak? 6 ke 10 tetanggaan enggak? Menurut kalian gimana? Nempel enggak? Dia berbatasan langsung enggak? Enggak kan ya? 6 sama 10 kayaknya enggak kan ya? Kalau kayak 5 ke 10 ini kan dia berbatasan langsung gitu kan ya. Ini 6 dengan 10, apakah ada wilayahnya menempel? Tidak ya. Tidak. 6 sama 10 ini tidak bertetangga ya. Oke, nah ini graf yang kita dapatkan. Nah sekarang kita akan menentukan berapa banyak sih warna untuk mewarnai peta ini ya. Sekarang kita tentuin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nomor 1, berapa derajatnya? 3 Ya. ya. 3, Nomor 2, 3, ya. Nomor 3, 4 ya. 4, Nomor 4, sebentar ya kita lihat. Nomor 4 ke 7 itu tetanggaan enggak? Oh enggak ya. Oke. Nomor 4 ini berapa sih? 4, 4. Oke. Nomor 5 itu ada. Oke, nomor 5 ke 4. 4, Lihat dulu. 5 ke 9 itu tetanggaan enggak sih? Iya kan ya? Iya, Bu. Ini penengok kita. Oke, berarti oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya saat ininya. Coba deh. 5 ke 9, 5 ke 10, 5 ke 4, 5 ke 4, 5 ke 9, 5 ke 10, 5 ke 2, 5 ke 6. Ada 5 ya derajatnya. Ya, 5 ya. Oke, nomor 6. Nomor 6 itu dia kan tetangganya mana sih? Nomor 2, nomor 5, nomor 11 ya. Berarti 3 ya derajatnya. Nomor 7, 1, 2. Kita lihat ada yang 4, kelewat nih ya. Ketiga, ke 8, 10, ke 11 ya, 4 ya. Yang 8 ini tetangganya 3 ya. 9 ini 9 berapa?
4. 10 ini 5 ya. 5. 5. 11 ada 2 ya. 2 ya. Oke, 2. Nah, kita mulai dari derajatnya paling tinggi yaitu vertex nomor 5 ya. Vertex nomor 5 dengan derajatnya 5. Dan kita paksanya kita kasih warna merah ya. Nah, oke, vertex yang tinggi berikutnya yaitu adalah nomor 4. 4 ini nggak bisa kita kasih warna merah karena dia tambah. Nah, kita kasih warna baru yaitu biru. Kemudian vertex yang tinggi berikutnya itu adalah nomor 3. Yang 10, Ibu. Berapa? Yang 10. 10. Oh iya, Vertexnya lebih tinggi, Bu. iya, ya, vertexnya lebih tinggi ya. Oke, apa tuh? Em, 10 ya, 10 itu kasih warna merah nggak bisa ya, karena dia tetanggaan dengan nomor 5. Berarti kita kasih warna biru misalnya. Gitu ya. Oke. Kemudian kita ke vertex yang tinggi, yaitu vertex nomor 4 ya. 4 ini dikasih warna biru, boleh kan ya? Kan dia tidak berelasi langsung dengan vertex nomor 10 ya. Kita kasih warna biru aja di sini. Oke. Udah ya, biru. Kemudian vertex nomor berapa lagi sih? Nomor 3 ya. Ya, Nomor 3. Nomor 3 itu kasih biru nggak boleh. Kasih merah boleh ya, karena kan dia tidak berelasi langsung kan ya dengan vertex nomor 5 ini. Kasih merah. Ya, kalau ya, nggak berelasi langsung ya, kasih warna merah nomor 3 ini kasih warna merah. Kemudian ke nomor berapa lagi? Nomor 7 ya. Nomor 7. Vertex nomor 7 kasih merah nggak bisa karena dia berelasi dengan 3 ya. Kasih warna biru nggak bisa karena dia berelasi dengan 10 ya. Kasih 10 nggak bisa dia. Oke, berarti kita kasih warna baru yaitu warna kuning misalnya. Warna kuning. Ini warna kuning. Oke, kemudian vertex berikutnya nomor 9. 9 kasih biru nggak bisa, kasih merah nggak bisa, kasih kuning nggak bisa. Oke, berarti warna hijau ya, hijau ya 9 nih. Biru nggak bisa, kuning nggak bisa, biru nggak bisa, kayak gitu warna hijau. Di warna hijau nih. Berarti 9 ini adalah hijau. Kemudian nomor 1 lagi ya, karena vertexnya tinggi lagi. Nomor 1 itu 3 vertexnya ya. 1 itu ke biru nggak bisa, merah nggak bisa, kuning bisa kan ya. Warna kuning. 1 itu kuning ya. Oke. Kedua lagi, 2 itu kasih kuning nggak bisa, kasih merah nggak bisa. Biru boleh kan ya? Biru aja. Nah, oke. Mana lagi? Oh, 6 ya. 6 kita lihat. 6 itu kasih biru nggak bisa. Kasih merah nggak bisa. Oke, kasih kuning aja. Oke, nomor 6 kita kasih kuning. Ya. Kemudian nomor 8 ya, nomor 8. Nomor 8 kita lihat nomor 8. 8 ini merah nggak bisa, kuning nggak bisa, biru nggak bisa. Oke, berarti kasih warna hijau. Warna hijau ya. Oke, kemudian apa lagi yang belum nih? 11 ya, 11 ya. Oke, 11 itu warna biru nggak bisa, kuning nggak bisa, ya udah hijau aja. Ya, hijau ya. Nah, jadi di sini bilangan kromatiknya ada berapa? 4. 4 ya. 4. Oke. Artinya di sini kita hanya membutuhkan 4 warna aja sebenarnya. Ada 4 warna aja sebenarnya yang kita butuhkan untuk mewarnai peta ini sehingga wilayah yang bertetangga itu tidak diberikan warna yang sama ya. Misalnya ini. 2 ini kan bertetangga dengan ini ya nomor 1, bertetangga dengan nomor 5, bertetangga dengan
nomor 6 ya. Sehingga di sini ini warna biru, ini warna kuning, ini warna merah, di sini warna kuning ya. Ini kan kuningnya di sini, ini kan tidak tetangga langsung ya. Ya. Jadi kalau di sini tuh ada 11 warna ya, mengikuti banyaknya ini kecamatan. Nah, kalau di sini tuh ya kita kalau ingin mewarnai peta-peta ini sehingga yang apa wilayahnya yang bertetangga itu tidak dikasih warna yang sama, ya kita membutuhkan di sini sebanyak 4 warna ya untuk mewarnai grafik. Oke, ya. Nah, kita akan cobakan untuk di coding yang di coding R ya, coding R itu sudah saya taruh di apa di LMS-nya codingan R. Kita akan mengimplementasikan ini ya, kita akan mengimplementasikan yang ini dulu deh, yang paling gampang dulu ya. Ya. Nah, yang tadi kan cara manual. Nah, sekarang kita akan implementasikan coding R untuk mewarnai graf ya, untuk mewarnai graf gitu. Tapi intinya adalah itu sebenarnya tidak bisa otomatis langsung masukin data keluar, enggak. Kita di sini tetap menggambarkan grafnya dulu. Nah, yang di coding R-nya itu hanya membantu kita untuk mewarnai graf. Ada berapa banyak sih warna yang bisa kita butuhkan ya, begitu. Tetap kita harus menggambarkan graf. Kita harus tahu nih sisi-sisi mana aja gitu kan, sisinya itu mana-mana aja. Oke, kita lihat di sini. Kalau contoh dari graf yang ini sisinya apa aja sih nih? Berarti ini apa yang berelasi tuh? 1 ke 2 ya. Kemudian di sini ada 1 ke 4, 1 ke 6, 2 ke 6, 3 ke 4. Nah, inilah sisi-sisi yang sisi-sisinya yang ini ya saling berelasi ya. Kita ulang. 1. Jadi di sini untuk masuk ke coding R-nya kita harus bikin dulu ininya sisi mana aja gitu kan. Ini sisinya ada 1 ke 2 ini yang ini 1 ke 2, 1 ke 6, 1 ke 6, 2 ke 6 ya, 2 ke 6, 1 ke 4, 1 ke 4, 3 ke 4. Nah ini ininya ya, grafnya ya, sisinya, edge-nya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke coding R-nya ya. Oh ya, sorry. Saya ini dulu ya. Saya ya. Nah, ini coding R-nya ya. Silakan rekan-rekan cobain. Di sini kita menggunakan package yang namanya iGraph. Ini merupakan package yang ada di R yang gunanya adalah untuk menggambarkan graf ya. Nah, jadi silakan rekan-rekan install. Silakan dibuka R Studio-nya ya. Silakan install ini ya. Di sini package install ya. Di sini dicari nih iGraph. Silakan dibuka R-nya ya. Package yang digunakan itu adalah ini iGraph. Nah, silakan diinstal package, install silakan diinstal ya iGraph. Nah, kalau sudah berhasil menginstal package iGraph-nya, silakan dipanggil library-nya yaitu library iGraph ya. Saya tinggal sebentar ya, saya mau ke belakang dulu sambil nunggu kalian selesai. Saya juga nih tunggu saya selesai install iGraph ya. Tunggu ya, ntar saya ke belakang dulu.
Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah berhasil kita menginstal package iGraph, selanjutnya kita panggil ya library iGraph-nya ya. Bentar. Oke ya, kita berhasil panggil library iGraph. Nah, berikutnya kita lihat ini ya, codingnya sudah saya siapkan di sini. Coding R well Powell. Nah, di sini ada fungsi untuk scheduling task using graph coloring. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang sudah ada di library iGraph, yaitu ini greedy vertex coloring ya, greedy vertex coloring. Nah, kita manfaatkan fungsi ini ya untuk mewarnai grafnya. Nah, di sini kita bikin fungsi untuk scheduling task ya. Jadi di sini saya namakan schedule task ya, ini fungsinya. Untuk mewarnainya kita menggunakan greedy vertex coloring, ini udah tersedia ya di iGraph. Kemudian untuk penjadwalannya ini kita hitung ya dari grafnya. Oke, ini silakan di copy aja yang ini ya. Ini saya taruh di R. Ya. Nah, berikutnya ini ada fungsi untuk visualisasi ya, fungsi untuk visualisasi. Di sini visualize schedule, nama variabelnya. Ini fungsinya fungsi schedule ya, fungsi schedule nih. Fungsi schedule yang ini kita udah bikin sebelumnya itu. Nah, ya. Oke. Nah, ini saya copy, saya paste aja di R biar cepat. Nah, berikutnya kita lihat lagi ya codingnya. Nah, ini PR-nya yang rekan ya. Ini disesuaikan dengan ini ya kasus kita gitu, yang kayak tadi tuh misalnya ini. Kita copy dulu ya, saya copy dulu. Saya taruh di R. Nah, kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Sorry, kita ulang ya. Kita sesuaikan dengan studi kasus kita tadi. Misalnya ini ya. Ini apa nih? 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 6, 2 ke 6, 3 ke 4. Nah, berhubung di R ini tidak boleh melompat. Ini kan langsung melompat ya. 5-nya nggak ada gitu kan. Harusnya kan harusnya 5 ya. Nah, ini yang 6 ini kita ganti 5 aja. Yang 6 ini kita ganti 5. Jadi sehingga sisi-sisinya yaitu adalah 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 5, 3 ke 4 ya. Oke, saya balik ke R. Oke ya, kita baikin di sini. 1 ke 2, 1 ke 4 tadi ya. 1 ke 4, 1 ke 5 tadi kan ya. 1 ke 5, 2 ke 5, 3 ke 4 ya. Nah, 3 ke 4 ya. Nih, sesuaikan dengan kasus kita tadi. Coba kita cek lagi. Benar enggak ya? 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 5, 3 ke 4 sebenarnya. Ini 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 5, 3 ke 4 ya. Sesuai dengan graf kita tadi ya. Nah, enter. Sekarang kita lihat edge kita, matriks edge kita. Oke, benar ya nih. Matriks edge kita. 1, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 5, 3, 4. Kita lihat di graf yang ini. 1, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 5, 3, 4. Benar ya. Oke. Udah ini, kemudian kita copy lagi. Oke, di sini kita akan buat di sini fungsi untuk membuat graph ya. Kan edge-nya sudah ada. Sekarang kita bikin fungsi untuk bikin graph ya. Berarti di sini graph sama dengan sorry.
graph sama dengan kita mau bikin graph from edge list. Nah, di sini kita menggunakan fungsi graph from edge list. Artinya di sini create a graph from an edge list. Jadi kita kan tadi sudah bikin ya, matrix edge tadi sudah kita bikin. Nah, sekarang kita bikin graph-nya. Tadi kita baru mendeklarasikan edge-nya itu apa aja gitu kan ya. Nah, sekarang kita bikin graph-nya. Graph from edge list ya nih. Ada adalah fungsi untuk membuat graph dari edge list yang udah kita deklarasikan tadi ya. Oke, berarti di sini datanya yang mana? Datanya yang ini ya, edge. Kemudian directed. Directed itu ini arah ya, arahnya arah ya. Enter. Oke. Coba kita lihat graf yang udah kita bikin. Nah, ini ya. Grafnya ini 5 5. 5 5 itu maknanya gini. Ada 5 vertex dan 5 edge. Bener ya? Vertex kita itu kan ada 5 ya, 1 sampai 5. Edge-nya itu sisi. Sisi kita kan bener ya, ada 5 ya nih sisinya. 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 5, 3 ke 4. Bener ya, ada 5 vertex dan 5 edge yang ini ya. 5 vertex, 5 edge. Bener ya. Sekarang kita gunakan di sini codingan berikutnya ini ya. Nih, schedule task using graph coloring. Nah, di sini kita kasih nama variabelnya task schedule. Kemudian kita panggil fungsi ini, fungsi yang ini kita gunakan ya. Fungsi schedule task ini. Schedule task, kemudian graph. Graph itu adalah yang sudah kita bikin tadi. Ini. Nah, saya copy aja di sini. Saya taruh lagi di add. Oke, kemudian kita akan visualisasi ya. Kita akan visualisasi di sini. Nah, ini visualisasi dari sini ya. Nah, nih. Ini adalah hasilnya. Dia nggak bisa merah biru itu dia nggak tahu ya. Jadi dia cuma gini. Vertex nomor 1. Sorry. Saya ulang ya. Ini tadi kita gunakan fungsi ini ya. Kita bikin di sini task schedule sama dengan schedule task graph. Artinya di sini kita akan membuat task schedule dengan menggunakan fungsi schedule task yang udah kita bikin di atas tadi dengan menggunakan graph yang udah kita bikin ini ya. Nah, kemudian kita akan visualisasikan ya. Visualize schedule, task schedule ini hasilnya ini. Ini ya, hasilnya begini. Vertex nomor 1 dikasih warna 1 atau merah lah gitu kan ya. Vertex nomor 2 dikasih warna 3. Warna 3 itu misalnya warna biru lah, kayak gitu kan. Vertex nomor 3 dikasih warna 1. Vertex nomor 4 dikasih warna 2, misalnya kuning misalnya. Vertex nomor 5 dikasih warna 2, ini warna kuning gitu ya. Nah, coba kita cocokkan lagi ya sama hasil kita ya. Kita supaya ya saya ini dulu. Saya bagi dulu. Oke, kelihatan nggak ada 2 layar kan ya. Nah, coba rekan-rekan lihat cocok nggak ya? Misalnya nih, ya. Vertex nomor 1 dengan dianggap aja lah warna merah ya. 1 itu adalah merah, bener ya? 1 merah. Kemudian mana lagi yang warna merah? 3 itu warna merah, bener ya? 1 sama 3 warnanya sama ya. Artinya MK1 dengan MK3 itu bisa kita taruh di jam yang sama. Sekarang kita lihat lagi yang nomor 2. Nomor 2 itu dia sendirian ya warnanya nih, gitu ya, biar ya, kasih warna 3.
MK4 dengan MK5 itu warnanya sama. Oke ya, 4 ini 6 ini 5 ya. MK4 dengan MK5 itu warnanya sama. Artinya MK4 dengan MK5 itu bisa ditaruh di jam yang sama. Oke, berarti cocok ya. Cara kita implementasi kita di coding R dengan hasil dicari manual sama ya. Oke. Nah, sekarang kita akan cobakan lagi untuk ini ya, untuk di soal yang kedua tadi ya, yang ini. Nah, sayangnya grafnya tadi lupa kita screenshot ya. Grafnya tadi lupa saya screenshot. Oke. Nah, saya itu udah bikin kok apa age listnya itu saya itu lupa ininya apa lupa lupa screenshot ininya ya. Oke, oke, ini saya nanti saya kasih aja nih di kolom chat saya taruh ya. Ya. Nah, artinya apa di sini? Bentar ya. Nah, ini ya. Nih, kalau di sini kan berarti seperti yang tadi juga ada gambar grafnya, kemudian kita tentukan sisi-sisinya, misalnya kayak tadi nih. 1 ke 2 berelasi, 1 ke 10 berelasi, 1 ke 8 berelasi, gitu. Tapi di sini tidak boleh double, misalnya kayak nih. Kalau ada 1 ke 2, 2 ke 1 itu sama aja, jadi satu kali aja nyebutnya. Kayak gini ya, misalnya kayak tadi tuh, ada relasi dari 3 ke 7, 7 ke 3 sama aja, jadi sekali aja nyebutnya. Ya, nih ini sisi-sisinya, ini sisi-sisinya ya, kita sebutin sisi-sisinya. Kemudian di sini kita bikin ya, kita lihat dulu hasil X-nya. Ya, X-nya, kemudian kita bikin grafnya, graf sama dengan graf from age list. Ya, graf from age list. Di sini kita bikin sumber datanya itu adalah dari age-nya, kemudian directive-nya true ya. Oke, kita lihat grafnya yang dihasilkan. Nah, di sini tuh ada 10, ada 20. Maknanya begini. Ada 10 vertex ya, ada 10 vertex. Kan tadi vertexnya ada 10 ya, ada simpulnya 10. Ini angka 20 ini adalah 20 sisinya ya, 20 sisinya nih. Hitung deh. Ini 1 ke 2, 1 ke 10, 1 ke 8, 2 ke 10. Pokoknya totalnya ini ada 20 sisinya. Ini ada 20 sisinya. Nah, sekarang kita ini ya, kita akan lakukan fungsi. Oke, ini fungsi untuk start schedule. Kemudian saya copy lagi ya dari codingnya biar nggak lama saya ngetiknya. Ini ya, nah ini hasilnya. Ini hasilnya rekan-rekan. Oke, berarti bilangan kromatiknya 4 ya, ada 4 jadwal. Oke, kita akan ini ya, kita akan cocokkan. Bener nggak ya? Kita akan cocokkan. Oke, kita akan cocokkan. Oke ya, kita akan cocokkan di sini. Mahasiswa yang dikasih warna yang sama, ya. Mana nih? Aduh, susah banget ngegeser-geser di sini. Ya. Nah, nah, aduh, saya geser-geser dulu. Ini. Nah, nih. Yang warnanya sama ya, misalnya sama-sama nomor 4. Sama-sama nomor 4 yaitu
mahasiswa 1 dan mahasiswa 5. Kita lihat ya, 1 itu Isbani, 5 itu Fitria. Kita lihat apakah Isbani sama Fitria ini ada yang bentrok atau enggak ya dosennya. Isbani itu Arifin Muhlis. Fitria itu Tri Puri. Oke, cocok ya. Jadi ditempatin di waktu yang sama, boleh kan? Sekarang kita lihat mahasiswa yang lama lagi. Berarti yang ini ya kasih nomor 1 tadi. 239. 239. 239. Mas Huda Nurul Isna. Ya, Mas Huda Nurul Isna. Kita lihat di sini. Mas Huda itu Trisusi Muhlis. Eh, Nurul itu Solahuddin Puri. 9 Isna itu adalah Abdurrahman Fitria. Oke, nggak ada yang sama ya dosennya. Sekarang kita lihat mahasiswa yang dikasih jadwal nomor 2. 6, 7, 10. 6, 7, 10. Imam Wahyudi, Ghazali, Iqbal ya kita lihat. Imam ini dosennya Abdurrahman Tri. Ahmad Ghazali, dosennya Tri Susilaningsia sama Furi. 10 Solahuddin Muhlis. Apa ada yang sama enggak ya? Enggak ada yang sama ya dosennya ya. Oke, sekarang kita lihat mahasiswa yang dikasih nomor 3 ya. Yaitu mahasiswa yang nomor Vertex 4, Vertex 8 ya, yang sama-sama dikasih warna nomor 3 ya, Vertex 8, 4 dan 8. 4 itu Priska Dewi ya. Priska itu dosennya Abdurrahman Puri. Dewi itu Tri Susilaningsia dengan Muslim. Oke, cocok ya, tidak ada dosennya itu yang bentrok. Sehingga kita bisa di sini dari 10 mahasiswa ini kita menjadwalkan 4 sesi ya, 4 sesi yang dosennya itu tidak ada yang bentrok. Oke ya. Nah, itu tadi rekan-rekan ini contoh ya implementasi dari algoritma Well-Powell untuk penjadwalan dan juga tadi ya kita sudah contohkan untuk perwarnaan dari peta ya, dari peta. Nah, untuk minggu depan kita tidak ada tatap muka, rekan-rekan mengerjakan project ya, mengerjakan project. Jadi silakan gunakan kasus nyata misalnya jadwal perkuliahan Anda di kampus PMM gitu kan, ini berkelompok ya. Jadwal perkuliahan Anda di kampus PMM itu silakan terapkan algoritma Well-Powell. Misalnya saya tuh kuliah seminggu 6 hari ya gitu kan ya. Jangan-jangan saya tuh sebenarnya bisa aja kuliah 3 hari misal seperti itu ya. Nah, ini silakan rekan-rekan terapkan atau begini. Jadwal apalah misalnya untuk pewarnaan peta ataupun penjadwalan ujian atau apa ya gitu. Atau jadwal kalau PMM saya nggak tahu ya di kampus saya itu seperti apa penjadwalannya. Nah, kalau seandainya misalnya kayak jadwal sekolah adiknya gitu, sekolah SMA atau sekolah apa kayak gitu ya, akan menjadwalkan guru gitu kan. Jangan-jangan guru tuh sebenarnya dia itu nggak nggak mesti ngajar 5 hari misalnya, itu cuma 3 hari seperti itu ya. Jadi silakan ambillah kasus-kasus Anda atau misalnya jadwal perkuliahan SI semester lalu misalnya bebas lah ya kasusnya apa. Jadi silakan penjadwalan peta juga boleh ataupun begini penerapan barang misalnya kayak barang ada zat-zat kimia misalnya kan ada zat kimia. Barang ini tuh nggak bisa ditaruh di dengan misalnya barang A nggak bisa ditaruh dengan barang B karena dia ini eksplosif bisa meledak kalau deketan gitu ya. Misalnya barang B nggak bisa deketan dengan C karena nanti akan meledak. Nah itu juga bisa ya kita gunakan algoritma Well-Powell untuk penyusunan barang seperti itu. Nah untuk tugasnya itu bagaimana mengerjakannya. Nah untuk pengerjaannya rekan-rekan bikin dalam bentuk poster ya, dalam bentuk poster misalnya. Ini ya.
Ya. Em, oke. Nah, nanti dibikinnya seperti ini, poster ya. Jadi judulnya apa, misalnya aplikasi pewarnaan graf untuk penjadwalan mata kuliah, misalnya mata kuliah PMN, misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini nama-nama mahasiswanya. Kemudian misalnya pendahuluannya apalah gitu kan ya. Misalnya jadwal perkuliahan yang sulit sekali disusun, misal seperti itu ya. Dan ada algoritma yang bisa diterapkan untuk penyusunan jadwal sehingga bisa didapatkan jadwal yang tidak bentrok dan dijadwalkan sesi yang optimal gitu, misal seperti itu. Nah, kalian gambarkanlah nanti ya grafnya itu atau gini, tabel misalnya dosennya itu siapa aja, dosen ini tuh mengajar ini, dosen itu tuh mengajar ini gitu kan ya. Nah, kita bikin tabel jadwal seperti yang tadi ya, tabel jadwal misalnya mata kuliah ini dosennya siapa aja gitu kan ya, dosen ini siapa aja gitu. Kemudian digambarkan grafnya. Digambarkan grafnya, digambarkan grafnya, kemudian graf yang ini ya, yang graf yang sebelum diwarnai gitu kan ya, digambarkan graf yang sebelum diwarnain. Kemudian kalian bikin berapa sih derajatnya ya masing-masing vertex ini tuh berapa derajatnya. Kemudian gambar graf yang sudah diwarnai ya, gambar graf yang sudah diwarnain. Dan screenshot dari R-nya. Nah, saya ingin melihat apakah cocok nggak sih dari R-nya itu dengan graf yang sudah diwarnai, cocok nggak ya? Seperti itu. Dan kemudian hasil dari penjadwalannya itu berdasarkan graf yang sudah diwarna tadi, hasilnya itu seperti apa ya? Gitu aja. Kerjanya kelompok. Oh iya, untuk laporan yang kemarin yang dalam bentuk jurnal udah selesai belum? Sudah ya? Oke. Saya akan buka sesi pengumpulannya mulai dari hari ini sampai ke Senin jam 23 ya. Saya akan buka sesi pengumpulannya. Dan mulai dari nanti akan saya taruh di LMS pengumpulan untuk yang project teori antrian. Saya akan buka pengumpulannya dari hari sekarang sampai ke Senin jam 23 ya. Nah, jadi ini untuk project teori graf project untuk algoritma Well-Powell ini dikerjakan minggu depan ya, minggu depan. Mau mengerjakan dari sekarang juga nggak apa-apa ya. Ya, jadi ini ada project minggu depan. Nah, nanti di minggu depannya lagi itu kan ini kan pertemuan 12, 13 minggu depannya lagi 14 kita akan belajar mengenai game teori ya. Game teori itu adalah ini ya, strategi dagang. Strategi dagang kita akan mengoptimalkan. Ini orang harus punya, misalnya dia tuh harus punya strategi dagang. Misalnya kalau ini tuh dia fiturnya bagus ya, fiturnya itu dia harus fiturnya seperti apa sih gitu kan, dia tuh harus meningkatkan apa sehingga dia bisa memenangkan persaingan ya. Nah, itu pertemuan ke-14 ya mengenai strategi dagang game teori. Nanti di pertemuan 15 rekan-rekan akan turun lapang lagi untuk menyebarkan kuesioner ke orang-orang untuk mengimplementasikan teori game teori tadi ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya. Silakan. Kalian pulang ke Jambi bulan berapa? Kalau yang dari UPN Surabaya Januari Bu, awal. Ujian UAS-nya di UPN kapan? Kisaran akhir Desember. Akhir Desember ya. Nah, di Unja itu kan terakhir upload nilai 31 Desember ya, 31 Desember. Berarti kita akan UAS ya di akhir Desember lah. Tuh tanggal sebelum Natal lah minimal kita sudah selesai UAS ya, karena kan upload nilai di Unja itu 31 Desember ya paling akhir ya. Kalau berarti sama ya jadwal ujiannya di sana UASnya akhir Desember ya? Atau Januari UASnya? Yang di Purwokerto Januari, Bu. Januari ya, berarti ujian duluan ya, karena kan nilai yang
Unja ini ya Desember paling akhir nanti. Tapi nggak tahu deh, saya tanya dulu ya ke Pak Eko, mengikuti jadwal yang dari kampus PMM-nya ataukah mengikuti jadwal Unja ya? Oke. Oke ya, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan proyeknya ataupun dengan materinya. Tidak ada ya. Ya, udah clear. Ini kuliah saya record ya, nanti akan saya taruh lagi di LMS untuk link recordnya. Kemudian jangan lupa ya, pengumpulan proyek teori antrian saya buka sore ini sampai ke Senin jam 23 ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan ini ya. Insya Allah kita bertemu 2 minggu lagi ya. Karena minggu depan rekan-rekan akan implementasi proyeknya ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Nah, saya tutup ya.